Perkenalkan, nama saya Sarah Cahyati Sembolon dengan NPM B1A019009. Saya di sini akan menjelaskan subjek hukum internasional. Namun, sebelum masuk ke dalam subjek hukum internasional, kita perlu tahu dulu apa sih yang menjadi pengertian dari subjek hukum internasional itu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah segala pemilik, pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Maka dalam hukum nasional, subjek hukum itu dibagi dua. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah badan hukum. Dalam orang dan badan hukum tidak lepas kaitannya dengan hak dan kewajiban. Begitu juga dengan hukum internasional, tidak jauh dengan hukum nasional. Hukum nasional berdasarkan hukum internasional, dia memiliki wewenang dan hak dan kewajiban. Tetapi tidak semua dalam hukum internasional itu memiliki kewenangan, terutama dalam subjek hukum internasional. Kenapa dikatakan kewenangan tidak semua dimiliki subjek hukum internasional? Karena dalam subjek hukum internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah subjek hukum penuh dan subjek hukum terbatas. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mana sih yang menjadi subjek hukum penuh dan subjek hukum terbatas itu. Saya akan memaparkan dan memberikan poin-poin mengenai subjek hukum penuh dan subjek hukum terbatas. Namun, sebelum pembagiannya, saya akan menguraikan beberapa subjek hukum internasional. Yang pertama itu adalah negara. Yang kedua adalah organisasi internasional. Yang ketiga adalah Tanah Suci atau Vatikan. Yang keempat adalah ICRC. Yang kelima adalah belligerent. Yang keenam adalah individu. Yang ketujuh adalah multinational company. Nah, dalam beberapa subjek hukum internasional tersebut, itu dibagi menjadi dua. Nah, yang menjadi bagian dari subjek hukum penuh itu adalah yang pertama negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga adalah Tanah Suci Vatikan. Selebih yang tidak saya sebut itu adalah bagian dari subjek hukum terbatas, yang dimana yang pertama adalah ICRC, yang kedua adalah belligerent, yang ketiga adalah individu, yang keempat adalah multinational company. Nah, dalam subjek hukum internasional tersebut saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah subjek hukum penuh dulu, di mana yang pertama adalah negara. Yang pertama itu adalah negara. Kenapa, mengapa, dan apa yang menyebabkan negara menjadi subjek hukum internasional? Apalagi negara tersebut menjadi yang pertama dan utama dalam subjek hukum penuh. Nah, apa yang menyebabkan negara menjadi yang utama dan terutama? Karena dalam sejatinya negara itu sangat erat hubungannya dengan hukum internasional. Kita jelas tahu dari pengertian hukum internasional saja sangat disimpulkan dalam pengertian tersebut dikaitkan dengan negara. Nah, tidak disalahkan lagi dalam subjek hukum internasional itu adalah yang pertama itu adalah negara. Karena hukum internasional tersebut juga itu kan dibentuk dari negara-negara. Walaupun dulu negara-negara tersebut itu masih berbentuk kerajaan, tetapi tidak disepelekan awal terbentuknya hukum internasional itu adalah sang erat hubungannya dengan negara. Yang artinya di sini adalah negara-negara tersebutlah yang membuat perjanjian-perjanjian antar negara-negara yang lain, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut memakai hukum yang dinamakan itu adalah hukum internasional. Kan tadi saya menjelaskan itu adalah utama dan terutama. Nah, di sini mengapa menjadi yang utama? Karena 80% atau 75% itu aktivitas itu adalah berkaitan dengan negara. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan subjek yang kedua adalah organisasi internasional. Berhubung karena sejarah organisasi internasional ini bisa dimasukkan ke dalam subjek di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai alasan mengapa organisasi internasional ini masuk ke dalam subjek internasional. Dikatakan sebagai subjek hukum internasional, apa sih yang menjadi pengertian dari organisasi internasional itu? Nah, organisasi internasional itu adalah organisasi yang dibentuk oleh negara tetapi tidak dibentuk oleh orang maupun swasta. Yang saya seperti tadi katakan tidak terlepas dari beberapa sejarah. Nah, perihal juga organisasi internasional tidak terlepas dari panjang dari sejarah, tetapi sangat erat hubungannya dengan PBB. Nah, untuk organisasi internasional ini saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Kita masuk yang ketiga, subjek yang ketiga itu adalah Tanah Suci atau Vatikan. Tanah Suci atau Vatikan ini adalah didiami oleh Paus. Tanah Suci Vatikan ini dianggap sebagai subjek karena tidak terlepas dari sejarah sejak abad pertengahan yang dimana
Paus itu ikut campur dalam urusan-urusan negara dan membuat perjanjian, sehingga Vatikan ini salah satu subjek high yang penuh, karena dengan keaktifannya dalam Paus ini sangat aktif dalam negara, sehingga tidak disalahkan lagi jika Vatikan ini yang dihuni oleh Paus termasuk dalam subjek high. Nah, dalam sejarah Vatikan ini ada itu perjanjian yang disebut itu perjanjian Lateran, yang dimana perjanjian ini adalah penyerahan sebidang tanah oleh Italia, kalau nggak salah sih Italia, terhadap Vatikan. Nah, dalam awal inilah yang menjadi keaktifan seorang Paus itu terhadap negara, sehingga Vatikan ini bisa dikatakan salah satu subjek high. Tadi saya sudah menjelaskan yang menjadi subjek high penuh itu, dan sekarang saya akan menjelaskan yang menjadi subjek high terbatas. Yang pertama itu adalah ICRC. Mengapa dan apa penyebab dan kenapa sih ICRC ini bisa dianggap sebagai subjek high? Nah, tidak terlepas dari hak dan kewajiban. ICRC saja sangat terbatas yang menjadi hak dan kewajibannya. ICRC juga itu tidak dibentuk oleh negara, tetapi itu dibentuk adalah orang itu atau pribadi. Nah, dalam ICRC ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi, karena dalam ICRC saya akan menyebutkan contoh kenapa dan apa penyebab ICRC ini bisa dianggap sebagai subjek dan bagaimana perjalanannya. Saat perang pertama dan perang kedua itu sangat terjadi peperangan yang sangat besar. Nah, dalam peperangan tersebut seorang tokoh Harry yang berasal dari Inggris itu melihat peperangan tersebut, tetapi saat dia melihat peperangan tersebut banyak sekali korban. Nah, dalam korban tersebut tidak ada yang menolong para korban tersebut. Di situ Harry itu mengambil inisiatif dan menggerakkan ICRC ini untuk mengobati korban perang tersebut. Dalam tindakan pembantu dalam peperangan tersebut, dalam penyembuhan dalam anggota perang tersebut, sehingga banyak yang menganggap kebaikan ICRC ini, dan ICRC ini diberikan wewenang untuk melindungi anggota korban saat perang. Dia juga diberikan hak dan kewajiban, tetapi tidak sepenuhnya itu terbatas. Dan ICRC ini juga diberikan posisi khusus. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan individu. Bilijaran dulu. Bilijaran kenapa sih bisa dianggap menjadi subjek high? Nah, yang pertama itu adalah karena tetap menghormati kedaulatan. Yang kedua, negara induk berhak menerapkan HAN-nya dan tetap mempertahankan HAN. Bisa juga dilihat dari segi syarat. Yang pertama itu, Bilijaran ini mempunyai struktur organisasi yang sangat jelas. Yang kedua, Bilijaran juga mempunyai tanda bukti pengenal yang jelas dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan organisasi yang individu. Pada dasarnya saat kita mempelajari hukum itu, yang menjadi subjek hukum itu sudah jelas dengan orang. Tetapi kita mempelajari hukum internasional itu termasuk juga dalam subjeknya itu adalah individu atau orang. Kenapa individu termasuk dalam subjek high? Dilihat dari penyebabnya itu beberapa contoh. Yang pertama dari perjanjian Versailles, yang kedua itu deklarasi PBB, yang ketiga itu konveksi genosida, yang keempat itu adalah konveksi Tokyo. Dalam individu ini individu hanya bisa diadili, tetapi sangat terbatas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan itu. Nah, yang terakhir menjadi subjek high itu adalah multinational company. Tidak terlepas dari individu, multinational company ini dilihat dari perusahaan yang besar seperti Coca-Cola. Sudah lebih besar sekarang ini perusahaannya itu di berbagai negara. Nah, dalam multinational company ini ICSID memberikan kekuasaan penuh, di mana kemarin itu ada sejarah di mana ICSID itu memberikan wewenang kepada multinational company untuk memberikan, jika terjadi masalah maka multinational company ini akan memberikan sedikit tekanan-tekanan terhadap berbagai negara, sehingga multinasional ini diberikan hak juga sebagai subjek high. Terima kasih untuk videonya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.